Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Negeri 1 Cibatu Purwakarta, khususnya kelas 11 PM, TPM 1, TPM 2, dan 11 TKRO. Kemudian materi ini berlaku untuk semua jurusan yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Cibatu, baik jurusan TKRO, TPM, TKJ, AKL, dan OTKP. Ya. Kembali lagi ke pembelajaran matematika di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Materi yang pertama yang akan Bapak sampaikan dalam pembelajaran kali ini yaitu mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ya. Fungsi komposisi dan fungsi inverse. Yang pertama kita akan membahas, akan Bapak utarakan mengenai definisi dari relasi. Ya, sebelum ke fungsi kita memahami dulu relasi. Apa itu relasi? Ya, definisi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ya, diulang. Definisi dari relasi itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Misalnya ada sebuah contoh himpunan, ada dua buah himpunan, ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A yang beranggotakan adalah Bandung, Surabaya, Medan. Kemudian anggota dari himpunan B adalah Jabar, Jatim, Sumut. Oke, kita akan memasangkan anggota-anggota dari himpunan A ini ke anggota-anggota dari himpunan B. Kita buat dalam diagramnya. Yang pertama itu ada himpunan A yang anggotanya ini adalah sesuai yang tadi, yaitu Bandung, Surabaya, dan Medan. Kemudian yang B ini adalah Jabar, Jatim, dan Sumut. Oke, anak-anakku, kira-kira dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B, ya, dengan anggotanya yang tadi Bapak utarakan, kira-kira relasi yang mungkin terjadi yang bisa memasangkan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B, kira-kira apa relasinya? Sesuai dengan definisi tadi, ya, relasi itu adalah aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kira-kira kalau anggotanya seperti ini oleh himpunan A, kemudian himpunan B-nya seperti ini, kira-kira relasinya apa yang mungkin? Ya, betul. Ya, 100 untuk kamu. Relasinya adalah ibu kota provinsi. Ya, ini relasi yang mungkin yang bisa memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B adalah ibu kota provinsi. Kita pasangkan. Yang pertama ada Bandung. Bandung itu merupakan ibu kota provinsi dari Jawa Barat. Tuh, ya, kita pasangkan nih. Kita pakai tanda panah. Kemudian berikutnya Surabaya merupakan ibu kota provinsi dari Jawa Timur, Jawa Barat, atau Sumatera Utara. Surabaya itu merupakan ibu kota provinsi dari Jawa Timur. Betul? Kemudian Medan. Medan itu merupakan ibu kota provinsi dari, betul sekali, Anda benar. Ya, adalah Medan itu adalah ibu kota provinsi dari Sumatera Utara. Ini yang dinamakan dengan relasi. Ya, relasi itu sudah definisi tadi adalah aturan yang memasangkan anggota-anggota dari himpunan A dengan anggota-anggota dari himpunan B. Jadi relasi yang mungkin dipasangkan dari himpunan A ke himpunan B adalah ibu kota provinsi. Kemudian, ya, cara menyatakan suatu relasi itu ada 3. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah. Ya, diagram panah. Kemudian yang kedua adalah dengan diagram Cartesius. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Itu mengenai
relasi. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Setelah tadi Bapak sudah menjelaskan atau mengutarakan mengenai definisi dari relasi, kita lanjutkan definisi dari fungsi. Ya. Definisi fungsi. Fungsi itu atau pemetaan, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus. Nah, ini kalau fungsi itu adalah relasi khusus. Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu. Ada syaratnya. Relasi khusus yang pertama, kemudian memasangkannya tepat satu ke anggota dari himpunan B. Oke, Bapak ulang. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota dari himpunan A dengan tepat satu ke anggota dari himpunan B. Secara matematis, fungsi dari himpunan A ke himpunan B yang memetakan setiap X anggota dari himpunan A ke Fx sama dengan Y yang merupakan anggota dari himpunan B oleh F dinotasikan F sama dengan A ke B. Kalau dibacanya adalah fungsi F yang memetakan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Anggota himpunan A-nya diwakili dengan X, ya, kemudian anggota dari himpunan B-nya adalah X. Jelas ya? Oke, itu definisi dari fungsi. Kita lanjutkan. Istilah-istilah yang biasanya ada yang harus kalian ketahui dalam suatu fungsi. Yang pertama itu ada domain. Domain ya. Domain itu merupakan daerah asal atau daerah definisi. Diulang, domain itu merupakan daerah asal atau daerah definisi dan disimbolkan dengan huruf D besar ditambah dengan huruf F yang DF. Ini merupakan domain dari fungsi F. Berikutnya ada kodomain. Kodomain ini merupakan daerah kawan. Ya, daerah kawan kemudian disimbolkan dengan KF. KF ini dilambangkan dengan kodomain dari fungsi F. Berikutnya ada rank. Rank itu adalah daerah hasil. Daerah hasil disimbolkan atau dilambangkan dengan R besar kemudian F. Ini yang merupakan dibacanya adalah rank dari fungsi F. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ke contoh soal yang membahas mengenai relasi dan fungsi. Setelah Bapak tadi menjelaskan definisi dari relasi dan definisi dari fungsi, ya, untuk aplikatifnya kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, diketahui himpunan A yang anggotanya itu adalah 2, 3, 4 dan himpunan B yang anggotanya adalah 4, 6, 8, 10. Jika relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah setengah dari, ya, relasi khususnya adalah setengah dari, tunjukkan relasi tersebut dengan yang pertama diagram panah, yang kedua yang B-nya diagram kartesius, dan yang C-nya himpunan pasangan berurutan. Sesuai dengan yang tadi Bapak utarakan di depan, bahwa untuk menyatakan suatu relasi itu ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, kita coba jabarkan untuk menyatakan relasi ini. Relasinya adalah setengah dari himpunan A ke himpunan B. Oke, penyelesaiannya yang pertama kita akan membahas menyatakan relasi setengah dari tadi, ya, dengan diagram panah. Di sini ada sebuah himpunan A yang anggotanya ada 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B yang anggotanya adalah 4, 6, 8, dan 10 dengan relasi khususnya
dengan relasinya merupakan setengah dari. Oke, kita hubungkan anggota dari himpunan A ke anggota himpunan B dengan relasi setengah dari. Yang pertama, anggota dari himpunan A-nya adalah 2. 2 ini merupakan setengah dari. Kita pasangkan dengan anggota himpunan B. Betul, ya, 4. Nah, kita baca, bisa kita baca 2 ini merupakan setengah dari 4. Ya. Oke, cukup jelas? 2 setengah dari 4. Makanya 2 dihubungkan dengan anggota himpunan B-nya adalah 4. Berikutnya 3. Kita hubungkan dengan anggota himpunan B-nya ke anggota, betul, 6. Kenapa ke 6? Karena 3 ini merupakan setengah dari 6. Ya, kita pakai tanda panah yang menunjukkan relasinya. Kemudian yang berikutnya ada 4. 4 setengah dari. Oke, betul sekali. Setengah dari 8, ya. Ya. Ini diagram panah. Diagram panah seperti ini, ya. Yang menyatakan relasi setengah dari himpunan A ke himpunan B. Berikutnya yang B, ya, dengan diagram Kartesius, ya. Pasti kalian sudah mengetahui apa itu diagram Kartesius, ya. Diagram Kartesius itu ada 2 sumbu, ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X itu yang horizontal, ya. Kemudian sumbu Y itu ada yang vertikal. Oke, kita bahas di sini. Ada sumbu X dan sumbu Y. Ada 2 sumbu. Ini merupakan sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya kita ganti dengan himpunan A, kemudian sumbu Y-nya kita dengan himpunan B. Ini titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Sesuai dengan diagram panah tadi, ya, bahwa 2 itu dipasangkan dengan 4. 2 ini dipasangkan dengan 4. 2-nya adalah himpunan A dan 4-nya adalah anggota dari himpunan B. Kita pasangkan 2 dari himpunan A ke 4. Kita tarik 2 dari himpunan A-nya, kayak berada di sini. Kemudian dari himpunan B-nya 4. 1, 2, 3, dan 4. Sehingga ketemu titik potongnya di sini. Ya. Berikutnya 3 dengan 6. 3-nya anggota himpunan A dan 6-nya adalah anggota himpunan B. Kita cari 3, 1, 2, 3, ya, dari himpunan A. Kita tarik ke atas sampai ketemu dengan 6. Kita tarik. Ini, ya. Dan berikutnya 4 ke 8 bisa dilanjutkan, ya, sehingga kita tarik ini garis. Nah, ini merupakan diagram Kartesius. Oke, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Kita hanya menuliskannya saja. Yang pertama 2 dengan 4. Oke, bisa paham? 2 dengan 4. Berikutnya 3 dengan 6. Dan 4 dengan 8. Oke, ini menyatakan relasi dari contoh soal tadi, ya, sehingga kita sudah dapatkan yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram Kartesius, kemudian yang terakhir dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, sekaligus Bapak menjelaskan mengenai domain, kodomain, dan range.
yang sudah tadi Bapak jelaskan di awal. Apa itu domain? Domain itu tadi adalah daerah asal. Kalau kita lihat dari diagram ini, ya, yang merupakan domainnya adalah ini, himpunan A-nya. Himpunan A ini merupakan domainnya atau domain dari fungsinya. Kemudian himpunan B ini yang dinamakan dengan kodomain. Kodomainnya. Dan yang terakhir rank. Rank itu adalah merupakan daerah hasil. Daerah hasilnya adalah ini 4, 6, dan 8. 4, 6, dan 8. Sehingga kita bisa menyatakan himpunan dari domain, kodomain, dan ranknya jadi berbentuk seperti ini. Yang pertama itu ada domain dari fungsinya. Domainnya adalah 2, 3, dan 4. Kemudian kodomainnya semua anggota dari himpunan B. 4, 6, 8, dan 10. Kemudian yang terakhir adalah ranknya. Hasilnya adalah 4, 6, 8. Kenapa seperti itu tidak disebutkan? Karena tidak memiliki pasangan dari himpunan A. Sehingga ranknya hanya 4, 6, dan 8. Itu mengenai relasi fungsi. Nanti kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Di sini Bapak udah menyediakan contoh yang kedua ya. Himpunan A-nya hampir sama. Diketahui himpunan A yang anggotanya adalah 2, 3, 4, dan himpunan B yang anggotanya adalah 4, 6, 8, dan 10. Jika relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah faktor dari, tunjukkan relasi tersebut dengan diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Ya, kita langsung dibahas. Yang bedanya kalau yang sekarang ini adalah faktor dari, kalau yang tadi adalah setengah dari. Kita lihat penyelesaiannya sebagai berikut. Oke, untuk penyelesaian yang faktor dari ya, yang contoh kedua ini, himpunan A-nya anggotanya adalah 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B-nya anggotanya adalah 4, 6, 8, dan 10. Relasinya ini adalah faktor dari. Kita hubungkan setiap anggota dari himpunan A ke anggota dari himpunan B dengan relasi faktor dari. Kita lihat yang pertama, anggota dari himpunan A-nya adalah 2. 2 ini merupakan faktor dari. Oke, sebelumnya faktor itu apa? Faktor itu adalah suatu bilangan yang bisa membagi, ya. 2 ini merupakan bilangan yang bisa membagi 4, bisa membagi 6, bisa membagi 8, bisa membagi 10. Ya, karena relasinya adalah faktor dari. Kemudian berikutnya 3. 3 ini merupakan faktor dari. Apakah 3 bisa membagi 4 dengan habis? Tidak bisa ya. Berarti 3 ini bisa membagi dengan habis bilangan 6 saja. Oke, maaf, tanda padanya terlewat. Kemudian 8 tidak bisa, 10 pun juga sama, tidak bisa. Tidak bisa dibagi habis oleh 3. Kemudian berikutnya ada 4. 4 ini bisa merupakan faktor dari, betul? Faktor dari 4. Nah, ya. Kemudian faktor dari 8. Ini apakah bisa lagi? 4 bisa membagi 10 dengan habis?
Tidak bisa ya. Oke, berarti ini merupakan diagram panah, penyelesaian diagram panah dari contoh soal yang kedua dengan relasinya adalah faktor dari. Kita kemudian yang berikutnya adalah dengan diagram Kartesius. Ya, dengan diagram Kartesius dan himpunan pasangan berurutan, silahkan untuk anak-anak bisa dilanjutkan sebagai latihan di rumahnya, ya. Bapak tidak akan membahas di sini secara langsung, ya, sebagai latihan kalian untuk di rumah nanti. Oke, kita akan membandingkan penyelesaian diagram panah yang kedua dengan penyelesaian diagram panah yang pertama tadi dengan relasinya yang berbeda. Yang pertama itu relasinya adalah setengah dari, kemudian yang keduanya relasinya adalah faktor dari. Sesuai dengan definisi dari relasi dan fungsi, ya, kira-kira mana yang merupakan relasi, mana yang merupakan fungsi. Bapak kasih waktu 1 menit, silahkan ya untuk memilih sesuai dengan definisi yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi. Relasi dan fungsi. Dilihat dari bentuk pemetaannya, ya. Oke, betul ya. Yang pertama ini merupakan fungsi. Kemudian yang kedua ini merupakan relasi. Jadi kalian sudah bisa membedakan antara relasi dan fungsi, ya, bisa membedakan antara relasi dan fungsi. Kalau fungsi itu sudah pasti relasi, ya, karena kenapa ini yang penyelesaian pertama ini merupakan fungsi? Karena dia hanya tepat satu, memetakan setiap anggota dari himpunan A ke anggota himpunan B-nya tepat satu, ya. Kita bandingkan dengan penyelesaian yang kedua. Ya, anggota dari himpunan A ini memetakan ke himpunan B-nya ada yang lebih dari satu. Contohnya 2. 2 ini ke-4 iya, ke-6 juga iya, ke-8 iya, ke-10 iya. Karena relasinya faktor dari yang menghubungkan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B-nya adalah faktor dari. Sehingga bentuk yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai suatu fungsi. Karena ada anggota dari himpunan A-nya yang memetakan lebih dari satu ke anggota himpunan B. Kalau yang contoh yang pertama ini tepat satu sesuai dengan definisinya. Oke, sudah bisa membedakan ya antara relasi dan fungsi. Terima kasih. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya yang mengaplikasikan mencari pemetaan ataupun bayangan dari suatu fungsi. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga, ya. Contoh soalnya adalah diketahui fungsi f yang memetakan x dengan rumusnya adalah ax ditambah b dengan fungsi f yang memetakan negatif 4 menghasilkan bayangannya adalah negatif 3 dan fungsi yang memetakan bilangan 2 menghasilkan bayangannya adalah 9. Tentukan yang pertama yang A, nilai A dan B dari koefisiennya, ya, sampah dari fungsi tadi. Kemudian rumus fungsinya. Oke, kita bahas penyelesaiannya. Yang pertama kita akan menentukan nilai A dan B terlebih dahulu, ya. Ini diketahui yang pertama fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian kita juga mengetahui bahwa fungsi tersebut memetakan negatif 4 yang menghasilkan negatif 3, ya, bayangannya adalah negatif 3. Kita ganti isi x-nya dengan negatif 4 sehingga didapatkan A, x-nya diganti dengan negatif 4 ditambah b-nya kita terima, karena kita hanya mensubstitusikan mengganti x-nya saja, sehingga didapatkan kali-kali A dikali negatif 4 adalah negatif 4A ditambah B sama dengan negatif 3, sehingga kita dapatkan persamaan yang pertama
Kemudian berikutnya kita juga sudah diketahui dalam soal adalah fungsi f yang memetakan 2 menghasilkan bayangan 9. Fungsi f yang memetakan 2 menghasilkan bayangannya adalah 9. Kita ganti, kita substitusikan x-nya dengan 2. Sehingga didapatkan a, x-nya kita ganti dengan 2 ditambah b. Sehingga diselesaikan a kali 2 2a. Kemudian ini kita turunkan saja b-nya. Sehingga didapatkan persamaan yang kedua adalah 2a ditambah b sama dengan 9. Untuk menentukan nilai a dan b, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi variabel b ya, dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya adalah negatif 4a ditambah b sama dengan negatif 3. Kemudian yang persamaan keduanya adalah 2a ditambah b sama dengan 9. Kita eliminasi. Sesuai dengan judulnya, yang dieliminasi adalah variabel b. Kebetulan udah sama nih tandanya. Supaya b-nya hilang, berarti kita kurangi. Baik anak-anak, kita eliminasi variabel b dari persamaan 1 yang sudah kita dapatkan tadi dengan persamaan 1 dan persamaan kedua. Untuk menghilangkan atau mengeliminasi dari variabel b ya, agar hilang variabel b-nya, maka kita gunakan pengurangan agar variabel b-nya hilang. Sehingga positif b dikurangi dengan positif b hasilnya adalah 0. B dikurangi b 0, hilang ya. Jadi 0 sesuai dengan judulnya, dieliminasi, dihilangkan. Kemudian variabel a-nya negatif 4a dikurangi dengan 2a, hasilnya adalah negatif 4 dikurangi 2, punya utang 4, utang lagi 2, utangnya nambah apa berkurang? Utangnya nambah ya, karena belum bayar, dia utang lagi. Negatif 4a dikurangi 2a sehingga utangnya nambah, tetap utang jadi 6a ditambah b dikurangi b 0 sama dengan negatif 3 dikurangi 9 negatif 12 ya. Sehingga kita jumlahkan negatif 6a ditambah 0 hasilnya adalah negatif 6a sama dengan negatif 12. Oke, sehingga untuk mencari a-nya, nilai a-nya adalah negatif 12 dibagi dengan negatif 6. Sehingga nilai a-nya adalah 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai a-nya. Nilai a-nya adalah 2. Ya. Kemudian kita substitusikan persamaan ini, nilai a sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan, mau yang pertama ataupun mau yang kedua. Kita coba ke yang pertama ya, untuk menentukan nilai b. Kebersamaan yang pertama negatif 4a ditambah b sama dengan negatif 3. Kita ganti, kita substitusikan a sama dengan 2 ini ke persamaan ini. Kita ganti a-nya dengan 2. Sehingga didapatkan negatif 4 dikali 2 ditambah dengan b sama dengan negatif 3. Kita lanjutkan kalikan, negatif 4 dikali 2 negatif 8 ditambah dengan b sama dengan, kita turunkan saja sehingga didapatkan negatif 8 ditambah b sama dengan negatif 3. Sehingga untuk mencari nilai b nya kita pindah luaskan saja negatif 3, karena ini negatif, pindah luaskan sebelah kanan dari tanda sama menjadi positif 8. B nya sama dengan
negatif 3 ditambah 8. Hasilnya adalah 5. Sehingga nilai B-nya 5, nilai A-nya 2. Ini adalah jawaban untuk soal yang pertama atau yang A. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal yang berikutnya, yaitu bagian B untuk menentukan rumus fungsinya. Setelah tadi kita sudah menemukan nilai A-nya merupakan 2 dan nilai B-nya adalah 5. Sedangkan fungsi f(x)-nya sama dengan ax ditambah b. Kita substitusikan, kita gantungkan nilai A-nya dengan 2, nilai B-nya dengan 5. Sehingga didapatkan fx sama dengan A-nya kita ganti dengan 2x ditambah B-nya juga sama, kita ganti dengan 5. Sehingga didapatkan fx sama dengan 2x sama 5. Yang ini merupakan rumus fungsinya. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x ditambah 5. Selesai. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih untuk materi hari ini. Ya, nanti ada yang melanjutkan materi berikutnya mengenai komposisi fungsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.